Berikut adalah 15 soal pilihan ganda yang dirancang untuk formasi Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, dengan fokus pada kegiatan sehari-hari berdasarkan kisi-kisi dan prediksi tes tahun 2024. Masing-masing soal dilengkapi dengan jawaban dan penjelasannya. Satu, apa tugas utama Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum? A. Mengawasi masyarakat tanpa dasar hukum. B. Melakukan penegakan hukum dengan pendekatan represif. C. Membina masyarakat agar menaati peraturan daerah. D. Bertindak tanpa koordinasi dengan aparat lain. E. Mengabaikan pelanggaran kecil. Jawaban, C. Membina masyarakat agar menaati peraturan daerah. Penjelasan, tugas utama Satpol PP adalah menegakkan peraturan daerah dan membina masyarakat dengan pendekatan persuasif, bukan hanya tindakan represif. 2. Apa yang harus dilakukan oleh Satpol PP ketika menemukan pelanggaran peraturan daerah? Perda? A. Mengabaikan pelanggaran tersebut. B. Langsung mengambil tindakan fisik. C. Memberikan peringatan dan melakukan pembinaan. D. Menghukum pelaku tanpa proses hukum. E. Membiarkan pelanggar melanjutkan aktivitasnya. Jawaban, C. Memberikan peringatan dan melakukan pembinaan. Penjelasan, Satpol PP harus mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan peringatan dan pembinaan terlebih dahulu sebelum tindakan lebih lanjut. 3. Bagaimana cara Satpol PP dalam menangani pedagang kaki lima yang berjualan di tempat terlarang? A. Menyita barang dagangan tanpa peringatan. B. Mengusir pedagang secara paksa. C. Memberikan teguran, peringatan, dan solusi alternatif tempat berjualan. D. Mengabaikan mereka. E. Mengambil barang dagangan untuk digunakan sendiri. Jawaban, C. Memberikan teguran, peringatan, dan solusi alternatif tempat berjualan. Penjelasan, Satpol PP harus menjalankan penegakan aturan dengan memberikan teguran, peringatan, dan menawarkan solusi, bukan bertindak sewenang-wenang. 4. Apa langkah yang tepat bagi Satpol PP jika menemui keramaian yang berpotensi melanggar aturan kerumunan? A. Membubarkan massa dengan kekerasan. B. Mengabaikan situasi dan melanjutkan tugas lain. C. Memberikan imbauan secara persuasif untuk membubarkan diri. D. Memanggil aparat keamanan lain tanpa dialog. E. Menyalahkan masyarakat tanpa memberikan solusi. Jawaban, C. Memberikan imbauan secara persuasif untuk membubarkan diri. Penjelasan, Satpol PP harus bertindak persuasif dan komunikatif dalam menangani keramaian agar tidak terjadi kerusuhan atau pelanggaran hukum. 5. Bagaimana Satpol PP seharusnya bersikap terhadap warga yang melakukan pelanggaran perda tetapi tanpa tidak mengerti aturan? A. Menindak tegas tanpa peringatan. B. Memberikan denda langsung di tempat. C. Membimbing dan memberi edukasi tentang peraturan yang berlaku. D. Mengusir warga dari lokasi. E. Melaporkan langsung ke pengadilan. Jawaban, C. Membimbing dan memberi edukasi tentang peraturan yang berlaku. Penjelasan, jika warga tidak memahami aturan, Satpol PP harus memberikan bimbingan dan penjelasan agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari. 6. Apa yang harus dilakukan Satpol PP ketika menemukan bangunan liar di lahan pemerintah? A. Menghancurkan bangunan tanpa pemberitahuan. B. Membiarkan bangunan tetap berdiri. C. Memberikan surat peringatan dan menawarkan solusi relokasi. D. Mengusir penghuni bangunan secara paksa. E. Mengabaikan masalah karena itu bukan kewenangan Satpol PP. Jawaban, C. Memberikan surat peringatan dan menawarkan solusi relokasi. Penjelasan, penanganan bangunan liar harus melalui prosedur hukum yang benar, seperti memberikan surat peringatan dan menawarkan solusi relokasi. 7. Jika Satpol PP menghadapi situasi demonstrasi yang mulai ricuh, apa langkah yang harus dilakukan? A. Membubarkan massa dengan paksa. B. Melakukan tindakan represif langsung. C. Berkoordinasi dengan kepolisian untuk menenangkan massa. D. Mengabaikan situasi dan membiarkan kekacauan terjadi. E. Menghukum massa di tempat. Jawaban, C. Berkoordinasi dengan kepolisian untuk menenangkan massa. Penjelasan, dalam situasi demonstrasi yang ricuh, Satpol PP harus berkoordinasi dengan kepolisian dan tetap menjaga ketertiban secara persuasif. 8. Dalam menangani pengemis yang sering berada di tempat umum, tindakan Satpol PP yang tepat adalah A. Mengusir mereka dengan kekerasan.
B. Menyita barang-barang mereka. C. Mengarahkan mereka ke tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah. D. Membiarkan mereka di tempat umum. E. Menangkap mereka tanpa prosedur hukum. Jawaban C. Mengarahkan mereka ke tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah. Penjelasan, Satpol PP harus bekerja sama dengan lembaga sosial untuk mengarahkan pengemis ke tempat yang sesuai, seperti panti atau penampungan. 9. Apa yang harus dilakukan Satpol PP jika menemui kendaraan parkir liar di jalan umum? A. Menghancurkan kendaraan yang parkir liar. B. Mengabaikan karena bukan tanggung jawab mereka. C. Memberikan teguran dan menindak sesuai aturan yang berlaku. D. Menyita kendaraan tanpa prosedur hukum. E. Mengusir pemilik kendaraan tanpa dialog. Jawaban C. Memberikan teguran dan menindak sesuai aturan yang berlaku. Penjelasan, kendaraan parkir liar harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti teguran atau penindakan hukum setelah peringatan. 10. Dalam patroli malam hari, Satpol PP menemukan remaja berkumpul di tempat gelap. Apa yang harus dilakukan? A. Mengusir mereka secara paksa. B. Menyita barang-barang mereka. C. Memberikan teguran dan membubarkan kumpulan dengan pendekatan persuasif. D. Mengabaikan situasi tersebut. E. Memanggil orang tua mereka tanpa dialog. Jawaban C. Memberikan teguran dan membubarkan kumpulan dengan pendekatan persuasif. Penjelasan, Satpol PP harus membubarkan kumpulan remaja dengan pendekatan persuasif, terutama jika ada indikasi aktivitas yang tidak sesuai dengan ketertiban umum. 11. Jika ada warga yang menolak membayar retribusi pasar sesuai aturan, apa tindakan Satpol PP yang tepat? A. Memaksa warga membayar dengan ancaman. B. Mengabaikan situasi tersebut. C. Memberikan edukasi dan solusi mengenai pentingnya membayar retribusi. D. Menyita barang dagangan mereka. E. Melaporkan langsung ke polisi. Jawaban C. Memberikan edukasi dan solusi mengenai pentingnya membayar retribusi. Penjelasan, Satpol PP harus memberikan edukasi kepada warga tentang pentingnya membayar retribusi sesuai peraturan daerah. 12. Apa yang menjadi prioritas utama Satpol PP saat melakukan penertiban pedagang di trotoar? A. Mengusir pedagang tanpa dialog. B. Menyita seluruh barang dagangan. C. Menertibkan dengan memberikan opsi relokasi bagi para pedagang. D. Menghancurkan lapak tanpa peringatan. E. Mengabaikan pedagang dan melanjutkan tugas lain. Jawaban C. Menertibkan dengan memberikan opsi relokasi bagi para pedagang. Penjelasan, Satpol PP harus menertibkan dengan cara memberikan opsi relokasi agar para pedagang tetap bisa berjualan di tempat yang sah. 13. Bagaimana cara Satpol PP memastikan bahwa taman kota bebas dari kegiatan yang melanggar aturan? A. Mengabaikan aktivitas yang melanggar. B. Melakukan patroli rutin dan memberikan peringatan jika diperlukan. C. Menutup taman kota untuk umum. D. Menangkap semua orang yang ada di taman. E. Membiarkan semua aktivitas terjadi. Jawaban B. Melakukan patroli rutin dan memberikan peringatan jika diperlukan. Penjelasan, patroli rutin dan peringatan adalah langkah yang efektif untuk menjaga agar taman kota bebas dari pelanggaran. 14. Apa yang harus dilakukan Satpol PP saat mengamankan kegiatan besar di alun-alun kota? A. Membiarkan acara berjalan tanpa pengawasan. B. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengendalikan massa. C. Mengawasi dan memastikan acara berjalan sesuai aturan tanpa kekacauan. D. Membubarkan massa meskipun acara masih berlangsung. E. Mengabaikan tanggung jawab pengawasan. Jawaban C. Mengawasi dan memastikan acara berjalan sesuai aturan tanpa kekacauan. Penjelasan, Satpol PP harus memastikan bahwa kegiatan besar di ruang publik berjalan tertib dan sesuai dengan peraturan. 15. Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan Satpol PP dalam berinteraksi dengan masyarakat saat melakukan tugas patroli? A. Bersikap kasar dan intimidatif. B. Mengabaikan masyarakat. C. Bersikap ramah, tegas, dan persuasif. D. Menghindari komunikasi dengan masyarakat. E. Hanya berinteraksi jika ada pelanggaran. Jawaban C. Bersikap ramah, tegas, dan persuasif. Penjelasan, sikap ramah dan persuasif sangat penting bagi Satpol PP dalam membina hubungan yang baik dengan masyarakat saat melakukan patroli. Contoh soal ini bisa menekankan bagaimana Satpol PP bertindak sebagai penjaga ketertiban umum dengan pendekatan yang tegas namun tetap humanis,
serta pentingnya kerjasama antara Satpol PP dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar.